Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita masuk materi baru, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk kali ini kita akan bahas dengan metode setengah reaksi, karena akan ada dua metode. Yang pertama metode setengah reaksi, dan yang berikutnya insya Allah metode bilangan oksidasi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Oke, untuk langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, yang pertama adalah tulislah setengah reaksi oksidasi dan reduksinya. Yang kedua, setarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi. Yang ketiga, setarakan jumlah atom oksigen dengan memperhitungkan lingkungannya. Lingkungannya asam atau basa ya. Karena untuk ketentuannya itu berbeda. Yang pertama, jika lingkungannya asam, jika kekurangan oksigen ditambah H2O. Kekurangan H ditambah H+. Itu untuk yang lingkungannya asam. Jika lingkungannya basa, kekurangan oksigen ditambah OH- dan kekurangan hidrogen ditambah H2O. Langkah yang keempat adalah menyetarakan muatannya dengan menambah elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif. Langkah yang kelima adalah samakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima dengan mengalihkan. Lalu langkah yang keenam yaitu jumlahkan kedua reaksi tersebut, hingga hasil akhirnya akan diperoleh reaksi redoks yang sudah setara. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya ya. Yang pertama, setarakan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi. Nah, di sini ada keterangannya ya, asam, berarti lingkungannya asam. Yang kedua, setarakan reaksi yang berlangsung dalam suasana basah. Nah, di sini sudah jelas suasananya basah ya. Teman-teman diminta untuk menyetarakan reaksi redoks berikut. Oke, kita masuk ke pembahasan untuk soal yang pertama. Sini ada Cr2O72- aquos plus SO2 gas menghasilkan Cr3+ aquos plus HSO4- aquos, suasananya asam. Oke, ini langkah-langkahnya tadi ya. Nah, di sini kita tulis ulang reaksi redoksnya yang belum setara. Langkah yang pertama, teman-teman diminta untuk menuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksinya. Nah, untuk bisa menentukan reaksi oksidasinya yang mana, reaksi reduksinya yang mana, tentu teman-teman perlu menentukan terlebih dahulu blok masing-masing unsur. Nah, untuk menentukan blok masing-masing unsur, saya sudah bahas di video saya sebelumnya ya, teman-teman bisa menyimaknya jika belum paham. Nah, di sini saya tidak akan bahas lagi, kita langsung menentukan blok masing-masing unsurnya. Nah, untuk Cr di sini dia plus 6, oksigennya -2, S-nya plus 4, oksigennya -2, Cr-nya plus 3, hidrogennya plus 1, S plus 6, dan oksigen -2. Nah, setelah teman-teman menentukan blok masing-masing unsur, teman-teman bisa mengamati unsur manakah yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada Cr plus 6. Sedangkan di hasilnya Cr plus 3 mengalami perubahan bilangan oksidasi ya, dari plus 6 menjadi 3. Lalu di sini ada S atau sulfur. Bilangan oksidasinya dari plus 4 menjadi plus 6. Perubahannya naik ya, sedangkan krom tadi perubahannya turun dari plus 6 menjadi plus 3. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan mana yang reaksi oksidasi dan mana yang reaksi reduksi. Jika naik berarti dia oksidasi, jika turun berarti dia reduksi. Nah, dari sini kita bisa tulis ulang
setengah reaksi oksidasinya dan setengah reaksi reduksinya. Oke, ini langkah yang pertama ya. Reaksi reduksinya berarti Cr2O72- menjadi Cr3+, karena bilangan oksidasinya berubah dari plus 6 menjadi plus 3. Lalu reaksi oksidasinya adalah SO2 gas menjadi HSO4-. Perubahan bilangan oksidasinya naik dari plus 4 sulfur ya menjadi plus 6. Oke, itu untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua, teman-teman diminta untuk menyetarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi. Jadi di sini yang disetarakan hanya atom atau unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi saja ya. Nah, untuk reaksi reduksi tadi yang berubah krom, sedangkan reaksi oksidasi yang berubah sulfur. Nah, di sini untuk reaksi reduksi, krom di reaksi ada 2, sedangkan di hasil itu 1, berarti belum setara ya. Jadi kita perlu menambahkan koefisien 2 di depan krom pada hasil reaksi agar jumlahnya sama-sama 2. Lalu untuk sulfur di reaksi oksidasi, di reaksi sulfur jumlahnya 1, sedangkan di hasil jumlahnya juga 1, berarti sudah setara. Jadi kita tidak perlu menambahkan koefisien lagi ya. Nah, itu untuk langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, teman-teman diminta untuk menyetarakan jumlah atom oksigen dengan memperhitungkan lingkungannya. Ingat, lingkungannya tadi di keterangan soal adalah asam. Jadi ketentuannya untuk lingkungan asam, kekurangan oksigen ditambah H2O. Kekurangan hidrogen ditambah H+. Oke, untuk langkah yang ketiga. Nah, di sini teman-teman lihat pada reaksi reduksi, oksigen di reaksi itu ada 7, sedangkan di hasil itu tidak ada oksigennya ya. Berarti di hasil kekurangan oksigen sebanyak 7. Nah, dengan cara ditambah H2O. Sehingga reaksinya menjadi 7H2O di hasil ya. Nah, lalu untuk menyetarakan hidrogen, di sini ada 2 kali 7, 14 hidrogen pada hasil. Jadi kita perlu menambahkan sebanyak 14 H+ di reaksi agar jumlah hidrogennya sama-sama 14. Oke, kita lanjut ya. Untuk reaksi oksidasinya. Di sini oksigen di reaksi ada 2, sedangkan di hasil itu ada 4. Berarti yang kekurangan oksigen itu di reaksi. Berarti kita perlu menambahkan H2O sebanyak berapa? Nah, di sini kan 2 oksigennya. Di sini 4, berarti kurang berapa? Kurang 2. Jadi kita perlu menambahkan 2 H2O di reaksi. Nah, untuk menyetarakan hidrogennya, ingat ditambah H+. Sebanyak berapa? 2 dikali 2, 4. Sedangkan di sini sudah ada 1 ya. Ingat di sini sudah ada 1, berarti hanya kurang 3 hidrogennya. Berarti kita tinggal menambahkan 3H+. Oke, itu untuk langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, kita harus menyetarakan muatannya dengan cara menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk reaksi reduksi, muatannya adalah 14 kali plus, berarti 14 plus. Di sini ada 2 min, berarti 14 dikurang 2, 12 plus. Lalu di sini 2 kali 3 plus, 6 plus ya. Di hasil 6 plus, di reaksi 12 plus. Berarti yang kelebihan yang di reaksi. Kelebihannya berapa? Sebanyak 6. Nah, berarti kita perlu menambahkan elektron sebanyak 6 elektron di reaksi agar muatannya sama. Karena di sini 14 dikurang 2, 12, 12 dikurang 6, 6. Jadi setara ya. Di sini 6 plus, di sini juga 6 plus. Lalu bagaimana dengan reaksi oksidasinya? Reaksi oksidasi di ruas kiri muatannya 0.
Sedangkan di ruas kanan muatannya 3 kali plus 3 plus dikurang 1, 2 plus. Berarti yang kelebihan di sebelah kanan. Berarti kita perlu menambahkan elektron sebanyak 2 elektron di ruas kiri reaksi oksidasi agar muatannya setara menjadi sama 0. Oke, itu untuk langkah yang keempat. Langkah yang kelima, teman-teman diminta untuk menyamakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima dengan cara mengalihkan. Nah, di sini di reaksi reduksi, elektron sebanyak 6, sedangkan di oksidasi dia 2. Berarti agar setara, kita perlu mengalihkannya. Nah, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 6. Jadi lebih mudahnya dikali silang ya. Sehingga reaksi menjadi 12 elektron ya, semua dikali ya. 2 dikali 6, 2 dikali 14. Hasilnya 12 elektron, 28 H+, semua koefisien di reaksi reduksi maupun oksidasi dikali 2. Untuk reduksi dikali 2, untuk oksidasi dikali 6. Ya, hasilnya untuk reaksi oksidasi 12H2O, 6SO2, 6HSO4- plus 18H+ plus 2 elektron. Lalu langkah yang terakhir adalah jumlahkan kedua reaksi tersebut. Nah, ini reaksi yang kita peroleh setelah kita kalikan tadi ya, kita samakan jumlah elektronnya sama-sama menjadi 12. Kita jumlahkan. Nah, di sini ada yang sama, 12 elektron, 12 elektron. Lalu 28H+, 18H+, sisanya 10H+. Lalu ada lagi 12H2O, 14H2O, sisanya 2H2O. Ada lagi yang sama? Oke, tidak ada lagi ya. Nah, setelah tidak ada lagi yang sama, baru kita jumlahkan. Hasil akhirnya adalah 2CR2O7 dari sini ya, 2CR2O7 2-. Jadi kita menuliskan reaksi akhirnya itu sesuai urutan persamaan reaksi di soal awal ya. Nah, 2CR2O7 2- plus 6SO2 plus 10H+ dari sini ya, menghasilkan 4CR3 plus 6HSO4- dari sini plus 2H2O dari sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat persamaan akhirnya 2, 6, 10, 4, 6, 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini bisa disederhanakan dengan kita bagi 2 semua ya. Sehingga hasil akhirnya menjadi nanti CR2O7 2-, 6 dibagi 2 3, SO2 gas, 10 dibagi 2 5H+, menghasilkan 4 dibagi 2 2 CR3+, 6 dibagi 2 3HSO4- plus 2 dibagi 2 1 H2O liquid. Nah, ini berasal dari mana? Sebenarnya pada tahap ini, tahap kelima tadi, kita diminta menyetarakan jumlah elektron. Nah, untuk mudahnya memang dikali silang. Tapi di sini teman-teman bisa lihat, yang ini 6 elektron, yang ini 2 elektron. Agar sama, lebih simpelnya jika yang 2 elektron ini kita kalikan 3, sedangkan yang 6 elektron ini kita kalikan 1. Maka hasil akhirnya akan sama dengan yang kita peroleh tadi. Ya, ini. Di hasil akhir tadi, hasil akhirnya kita bagi 2, maka akan sama saja hasil akhirnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua jumlah atomnya sudah sama, muatannya pun di sebelah kiri dan di sebelah kanan sudah setara. Inilah yang dinamakan reaksi redoks yang sudah setara. Oke, semoga bisa dipahami ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Setarakan reaksi yang berlangsung dalam suasana basah. Nah, ini suasananya basah ya.
Untuk reaksinya HPO3 2- aqueous plus OBr- aqueous menghasilkan Br- aqueous plus PO43- aqueous. Langkah-langkahnya sama, yang membedakan adalah di nomor 3, langkah di tahap ketiga nanti ya, karena suasananya basah. Untuk yang pertama sama, kita tulis ulang kembali reaksi reduknya yang belum setara. Lalu kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur, karena kita ingin melihat atau mengidentifikasi unsur mana yang mengalami reaksi oksidasi dan mana yang mengalami reaksi reduksi. Oke, inilah hasil bilangan oksidasi masing-masing unsurnya. Untuk hidrogen plus 1, P plus 3, O-2, O-2, Br plus 1, Br-1, P plus 3, dan O-2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini P dari plus 3 direaksi menjadi plus 5 ya. Berubah ya. Perubahan bilangan oksidasinya naik. Sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa P merupakan reaksi oksidasi. Lalu unsur mana lagi yang berubah? Ya, ada Br di sini ya. Dari plus 1 menjadi min 1. Perubahannya turun. Berarti kita simpulkan bahwa Br adalah reaksi reduksi. Nah, setelah kita tentukan, baru kita bisa menulis langkah yang pertama, yaitu menuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksinya. Nah, reaksi reduksinya berarti OBr- aqueous menjadi Br- aqueous. Sedangkan reaksi oksidasinya adalah HPO3 2- aqueous menjadi PO43- aqueous. Oke, langkah yang kedua, menyetarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi. Sama ya. Nah, ingat tadi yang mengalami reduksi adalah Br. Jumlahnya sudah sama-sama 1. Berarti kita tidak perlu menambahkan koefisien lagi untuk menyetarakannya. Lalu, untuk reaksi oksidasi, P di sini 1, P di hasil juga 1. Berarti dia sudah setara. Berarti kita tidak perlu menambahkan koefisien lagi. Oke, kita lanjut langkah yang ketiga. Menyetarakan jumlah atom oksigennya. Ingat lingkungannya basah. Untuk lingkungan basah, kekurangan oksigen menambahkan OH-, sedangkan kekurangan H+ ditambah H2O. Nah, untuk reaksi reduksi kita lihat di reaksi oksigennya 1, di hasil oksigennya 0. Ingat, kurang oksigen ditambah OH-, berarti kita perlu menambahkan OH- di hasil reaksi reduksi. Nah, menjadi 2 OH- ya di sini. Nah, dengan adanya 2 OH- berarti ada hidrogen di hasil sebanyak 2. Nah, untuk menyetarakan hidrogen kita tambah H2O sebanyak 2. Berarti kita cukup menambahkan H2O liquid. Karena di sini di H2O hidrogennya sudah 2. Sudah setara ya. Oke, untuk reaksi oksidasi kita lihat di sini oksigen di reaksi ada 3, sedangkan di hasil ada 4. Berarti yang kekurangan oksigen adalah yang di reaksi sebanyak 1 ya. Berarti kita perlu menambahkan OH- sebanyak. Nah, kenapa di sini 3? Nah, karena di sini kita lihat ya. OH- kita tambahkan sebanyak 3. Otomatis di sini akan menjadi 4 hidrogennya ya. Jadi untuk menyetarakannya kita tambah 2H2O. Karena kalau kita tambah 1, sini 2, di sini tadi kan O di sini kurang 1 ya. Kalau kita tambah OH- di sini hanya jadi 2, O-nya jadi 4. Nah, di sini sudah 4. Sedangkan di sini kita harus menambahkan H2O lagi, maka nanti kita akan peroleh persamaan reaksi yang tidak setara. Nah, di sini makanya kita perlu menambahkan OH-nya bukan sebanyak 1, tapi 3 OH- agar hanya menjadi 4 ya, 3 tambah 1, sedangkan oksigennya menjadi 6. Jadi kita bisa menyetarakan di sini nanti di hasil O-nya sama-sama 4. 4 ditambah 2, 6. Di sini oksigen juga 6. Hidrogennya juga 3 ditambah 1, 4.
Sini juga hidrogennya 4, jadi setara ya. Lalu langkah yang keempat, setarakan muatannya ya, dengan cara menambahkan elektron. Untuk reaksi reduksi, muatannya di pereaksi -1, di hasil -3. Nah, berarti kita perlu menambahkan elektron sebanyak 2 elektron di pereaksi untuk reaksi reduksi. Lalu reaksi oksidasi, di pereaksi muatannya ada 5 min, sini ya, 3 kali -1, -3. Di sini ada 2 min, berarti 5 min, di sini 3 min. Berarti kita perlu menambahkan elektron sebanyak 2 elektron juga di hasil untuk reaksi oksidasi agar muatannya sama-sama 5 min. Nah, kita lihat di sini untuk lanjut ke langkah yang kelima. Kita menyetarakan jumlah elektron. Nah, di sini elektronnya sudah setara, sudah sama-sama 2. Jadi kita tidak perlu mengalih-alihkannya lagi, atau sama saja kita kalikan 1 ya, hasilnya akan sama saja. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu menyembelahkan kedua reaksi tersebut. Nah, kita lihat yang sama ya, sama seperti yang soal nomor 1. Di reaksi reduksi ada 2 elektron, di reaksi oksidasi juga ada 2 elektron, akan saling meniadakan. Lalu di reaksi reduksi ada H2O, di oksidasi ada 2 H2O, berarti sisa 1 H2O. Lalu di reaksi oksidasi ada 3 OH-, di reaksi reduksi ada 2 OH-, sisa 1 OH-. Ya. Jadi kita tulis sesuai urutan di awal. HPO32- dari sini. Lalu OBr- dari sini ya. Lalu OH-, OH- itu dari sini ya. Karena ini 3 OH-, ini 2 OH-, berarti sisa 1 di sini OH-nya. Menghasilkan PO43- plus dari sini ya, PO43-nya plus Br- dari sini, lalu plus H2O dari sini, sisa 1 tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat muatannya di sini 2 min, 3 min, 4 min. Nah, berarti di reaksi muatannya 4 min atau min 4. Sedangkan di hasil juga 3 min, lalu di sini min, sama-sama 4 min. Sedangkan jumlah unsurnya juga akan sama kalau teman-teman hitung. Di sini hidrogen ada 2 di pereaksi, di hasil juga ada 2. Oksigen di sini ada 5, di pereaksi juga ada 5. P di pereaksi ada 1, di hasil juga ada 1. Sehingga kita peroleh reaksi redoks yang sudah setara. Oke, semoga materi tentang reaksi redoks, penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ini bisa teman-teman pahami. Jangan lupa share video ini ke teman-temannya yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.